semua ya. Amin. Ya, ketua kelas. Siapa yang tidak hadir? Muhammad, kenapa Muhammad? Alfa tanpa keterangan. Iya. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin tahu dulu apakah yang kemarin itu kita pelajari masih diingat atau tidak? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang teks eksposisi guru. Iya, tentang teks eksposisi. Tepuk tangan dulu dong. Teks eksposisi. Masih ada tidak yang ingat apa itu teks eksposisi? Saya Bu, teks eksposisi adalah teks yang berisikan informasi secara singkat, jelas, dengan data yang akurat. Wow, tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Iya, jelas sekali ya bahwa katanya teks eksposisi itu teks yang isinya informasi pengetahuan yang singkat, padat, jelas. Tapi ingat ya, di teks eksposisi itu supaya dia lengkap, dia jelas dan akurat, maka harus ada unsur 5W tambah 1H. Atau biasa disebut apa? Adik Simba. Apa itu adik Simba? Siapa? Adik Simba. Dimana? Siapa? Dan Bagaimana? oke, sudah ya. Jadi itu teks eksposisi. Jadi masih ingat ya? Hebat. Masih ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Tapi kenapa kita perlu belajar tentang teks eksposisi itu? Apa sih manfaat kita pelajari teks eksposisi? Ya, mungkin anak-anakku ada yang tahu bahwa ada yang bercita-cita ingin jadi penulis? Ada? Ada? Mantap. Ada yang bercita-cita ingin jadi wartawan? Wartawan itu kalau ada kasus, ada peristiwa, pasti cepat dan pasti tahu karena informasi cepat didapatkan. Ya? Nah, manfaatnya, salah satu manfaatnya itu kita bisa jadi penulis, kita bisa menjadi wartawan. Karena kalau jadi wartawan itu harus cerdas, bisa menulis sebuah artikel, bisa menulis sebuah cerita yang isinya harus lengkap, ya, harus lengkap untuk untuk pendengar atau pembaca. Gitu. Jadi itu manfaat, salah satu manfaat kita belajar teks eksposisi. Hari ini kita masih mempelajari tentang teks eksposisi, tapi bukan tentang pengertiannya lagi, ya. Sudah bukan tentang pengertian, sudah bukan tentang angka-angka, tapi tentang menentukan struktur dan aspek kebahasaan. Hari ini kita akan mempelajari tentang menelaah isi struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensinya itu adalah menentukan struktur teks eksposisi dan menentukan aspek kebahasaan teks eksposisi. Apa tujuan pembelajaran kita? Jadi sebentar anak-anak terakhir itu harus ada ini, ya, harus ada struktur teks eksposisi, kemudian apa aspek kebahasaan dari teks eksposisi. Tapi setelah nanti kita bekerja dengan menggunakan LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ini kita sedang mengalami masa krisis akibat dari virus corona atau COVID-19. Anak-anakku pasti dapat membantu orang-orang untuk melawan pandemi COVID-19 ini dengan cara membuat teks eksposisi yang bermanfaat seputar COVID-19. Anak-anakku, berikut contoh teks eksposisi tentang COVID-19 beserta strukturnya. Judul artikel, mencuci tangan dengan sabun efektif mencegah COVID-19. Pernyataan pendapat atau tesis. Sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan, kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Dengan hadirnya kandungan tersebut, maka sabun juga efektif untuk membunuh virus corona atau COVID-19. Kemudian, argumentasi. Salah satu gejala virus COVID-19 yang dialami para korban terinfeksi adalah sesak nafas. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, maka dapat meminimalisir masuknya virus ke dalam saluran pernapasan melalui tangan, sehingga kita bisa mencegah virus masuk dan merusak saluran pernapasan. Penegasan ulang. Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa sabun berkemampuan mematikan atau menonaktifkan virus COVID-19 atau corona. Cukup dengan mencuci tangan, menggunakan air mengalir, dan gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, pasti akan mengurangi dampak dari COVID-19. Dan pastikan minimal mencuci tangan selama 20 detik. Cara tersebut sudah ampuh untuk menonaktifkan virus dan bakteri yang ada di tangan, sehingga dapat mencegah masuknya virus COVID-19 ke dalam tubuh. Itulah tadi contoh dari teks eksposisi dengan judul mencuci tangan dengan sabun efektif mencegah COVID-19. Sekian, selamat bekerja. Silakan bentuk kelompoknya. Sekarang silakan dikerjakan, ya. Dikerjakan. Teksnya yang di depan tadi itu sudah ada di situ ya. Sama kayak tadi. Hah? Kemudian kamu cek tadi mana ini? Kebersihan sekolah adalah salah satu dari 5 faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah. Kebersihan adalah usaha sehingga lingkungan tetap sehat, terawat secara terus-menerus. Oke, jadi sudah paham tentang teks eksposisi? Sudah paham tentang struktur? Aspek kebahasaan? Coba sebutkan struktur teks eksposisi. Siapa yang berani? Ya, apa? Tesis. No, apa lagi selain tesis? Argumen. Oke, dengan? Ya, itu. Kalau aspek kebahasaan? Oke. Kata benda, Jadi sudah paham ya? Kesimpulan
HP-nya, dilihat-lihat berita apa saja. Kemudian kalau sudah baca-baca berita, boleh nih praktek-praktek, lihat struktur teksnya apa saja yang ada di dalam, ya. Boleh juga kita nonton berita di TV misalnya, ya. Kemudian kita tentukan strukturnya apa, aspek kebahasaannya apa saja di dalam berita itu. Bisa ya? Bisa. Oke, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas segala kegiatan anak-anakku semua. Semoga apa yang kita menjadikan tujuan dari pembelajaran kita ini, anak-anakku semua paham tentang struktur dan aspek kebahasaan dalam teks eksposisi.